Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kasus Jalan Cagak Subang belum terungkap. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah, yang barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan almarhumah Amelia dan Ibu Tuti semoga dalam keadaan penuh khotimah, dan kita semua juga dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, saya akan coba membahas masalah kasus Jalan Cagak Subang. Apa yang membuat sehingga ini susah diungkap? Padahal kita tahu sendiri bahwa sudah ada beberapa sidik jari yang sudah terkumpul oleh pihak kepolisian, dan beberapa alat bukti juga barang bukti yang 200-an lebih, kemudian juga saksi 120 lebih. Artinya ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk mengungkap kasus ini. Tetapi kenapa kok sangat berat sekali ini untuk diungkap? Apa sebabnya yang membuat ini bisa sangat-sangat berat untuk bisa diungkap? Apakah tidak ada saksi atau alat bukti yang kuat untuk bisa diajukan ke kejaksaan? Padahal ya, apa yang disampaikan oleh Kabid Hutmas dan juga Kapolda Jabar bahwa indikasi ke arah tersangka sudah mulai mengerucut. Kenapa tidak cepat diumumkan? Kalau misalkan ada beberapa orang, satu saja sebutkan, karena dari satu itu pasti akan merembet. Nah, ini apa yang membuat berat ini dari pihak kepolisian sebenarnya ya. Kita berharap kalau misalkan ada satu indikasi ke arah sana, atau minimal ada orang yang kira-kira jadi saksi mahkota, atau juga ada orang yang kiranya bisa menjadikan petunjuk ya, ditahan oleh pihak kepolisian. Karena dari sekian banyak saksi, sekian banyak alat bukti atau barang bukti, dan beberapa sidik jari juga CCTV lebih dari 50 titik, ini masih belum bisa terungkap. Apa yang penyebab utamanya apa? Ada beberapa kriminal ahli ya, keterangan dari ahli, yaitu pakar hukum pernah menyampaikan, beberapa pakar hukum ada keterlibatan oknum seperti itu ya, pernah disampaikan waktu itu di beberapa media. Apakah juga ini menjadi penyebab? Karena kalau kita bicara, kalau misalkan yang bicaranya adalah seorang pakar hukum, maka kita sebagai masyarakat bawah, jadi kita menaruh harapan sama siapa lagi kalau misalkan ada keterlibatan oknum itu ya. Apakah itu jadi penyebab daripada tidak bisa terungkapnya kasus ini? Kita hanya bisa menghela nafas. Apakah kasus ini akan ditutup? Beberapa saksi ada yang berkeyakinan bahwa ini tidak akan ditutup, kasus ini tidak akan di-PTS-kan. Ya, kita berharap seperti itu. Kalau misalkan ada saksi yang mengatakan bahwa ini tidak akan di-PTS-kan, kita berharap seperti itu ya. Walaupun ada juga saksi yang mengatakan bahwa ini tidak akan terungkap, seperti itu ya. Makanya ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab utamanya? Kita bertanya-tanya sesungguhnya ini. Kalau misalkan memang disebut profesional ya, apakah, mohon maaf lagi, ada beberapa pakar ahli hukum mengatakan kejadian ini bukan di kota besar. Kejadian ini bukan di kota besar, kejadian ini bukan di ibu kota, tapi disampaikan bahwa ini kejadiannya ada di salah satu desa. Tetapi bisa sehebat ini sampai tidak bisa terungkap. Apa yang menyebabkan ini semua? Kalau misalkan ada oknum, misalkan kalau ada oknum yang disampaikan oleh pakar-pakar ahli hukum bahwa katanya ada keterlibatan oknum, siapa sebenarnya oknum ini gitu kan? Kalau bisa, apakah oknum ini bisa menghambat
penyelidikan kasus ini. Oh, luar biasa, ya. Berarti orang ini sangat berpengaruh kuat. Berarti orang ini sangat punya peran. Berarti orang ini punya pengaruh di lingkungannya. Ya, kalau misalkan di Subang berarti punya pengaruh di Subang. Ya, itu kalau memang benar adanya apa yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum bahwa ada keterlibatan oknum, ya, berarti orang ini luar biasa, sangat luar biasa, karena punya pengaruh berat, punya pengaruh kuat di lingkungannya. Kalau memang sekali lagi, kalau memang ada, siapa kita berpikir ini, ya? Siapa pelakunya? Apakah pelakunya ini mempunyai pengaruh kuat di lingkungan kota Subang? Ataukah bukan pelakunya, tapi orang yang membantunya yang punya pengaruh kuat di lingkungan Subang? Terus kalau punya pengaruh kuat, siapa ini? Yang kalau memang iya, ya saya katakan lagi, kalau memang iya nih, saya bicara kalau memang iya, andaikan ada itu yang membuat jadi terhambatnya kasus ini. Masa sekelas Kapolda Jabar bisa sampai tidak bisa? Saya pikir ini, kalau saya nggak percaya lah, ya, kalau ada oknum yang bisa seperti ini. Tapi kita pun jangan bilang tidak percaya. Tetapi ya kita meragukan juga, ya, apakah ini memang ada apa tidak. Ini kita hanya bisa menghela nafas, ya, panjang. Apakah kasus ini akan terungkap? Apakah kasus ini tidak akan terungkap? Akan dipeti eskan saja, ya, bagaimana ini? Waduh, kita ini bertanya-tanya nih. Kita tunggu, apalagi yang kita tunggu sekarang, ya, sudah kalau misalkan sudah bicara, sudah angkat tangan ini, enak aja nih, karena kepercayaan kita itu hanya kepada siapa lagi kalau bukan kepada pihak kepolisian. Tapi semoga apa yang disampaikan oleh para pakar itu tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar, ya. Maksudnya begini, mudah-mudahan tidak ada oknum aja gitu. Mudah-mudahan ini betul-betul karena memang belum ada alat bukti yang kuat saja. Mudah-mudahan itu bukan karena ada pengaruh oknum. Karena kalau sudah ada pengaruh oknum, waduh, rusak deh ini, ya. Kalau sudah ada pengaruh oknum kemudian tidak bisa terungkap kasus ini, ya sudah, berarti kalau bahasa Arabnya halas gitu, ya, sudah nggak bisa diungkap. Ya, kita berharap semoga salah apa yang disampaikan oleh pakar hukum tersebut, ya. Beberapa pakar hukum pernah mengatakan bahwa ini ada oknum, kan, seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada oknum, ya, dan mudah-mudahan bulan puasa ini bisa terungkap. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja. Kekuatan, kalau misalkan memang ada kekuatan oknum itu, kita serahkan sama yang di atas. Karena yang di atas tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.